Yes, selamat datang di AR Automotive Channel. Di sebelah gua udah ada sebuah Daihatsu Ayla city car yang sangat populer di negara kita. Ini merupakan Daihatsu Ayla tahun 2014 yang belum di facelift, memang belum facelift ya. Faceliftnya itu sekitar tahun 2017 ya kalau nggak salah. Sedikit sejarahnya, mobil ini merupakan sebuah city car yang dikeluarkan dan diproduksi oleh Daihatsu menggunakan basic plafon daripada Daihatsu Mira di Jepang. Mobil ini mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2012 di Indonesia International Motor Show atau IIMS pada tahun tersebut, dan mulai diproduksi pada tahun 2013, kemudian mulai dijual belikan pada bulan September tahun 2013. Mobil ini merupakan mobil yang masuk ke kelas LCGC karena mobil ini dikeluarkan untuk memenuhi peraturan pemerintah untuk mobil low cost green car karena memiliki komponen lokal yang cukup banyak, sehingga mobil ini masuk ke low cost green car atau LCGC. Namun untuk bahan bakarnya, mobil ini wajib menggunakan BBM beroktan 92. Kalau mobil ini nggak diisi pakai 92, itu dia akan bunyi gelitik di mesinnya. Walaupun mobil murah, tapi dia harus menggunakan bensin yang tidak bersubsidi. Daihatsu Ayla ini memiliki beberapa varian, yaitu dari varian D, kemudian M, dan X yang paling tinggi pada tahun mobil ini dikeluarkan. Dan ini merupakan Daihatsu Ayla varian X generasi pertama yang masih memiliki bentuk yang kalau menurut gua lebih cute daripada saudara kembarnya. Cara desain mobil ini memang cute dan sangat imut untuk berada di jalan-jalan ibu kota karena mobil ini memang didesain untuk mobil city car dan memiliki dimensi yang kecil ketimbang mobil-mobil lainnya. Karena mobil ini memiliki lebar 1,6 meter dan panjang 3,6 meter. Kemudian tingginya sekitar 1,7 meter. Berbeda dengan kakaknya, mobil ini memiliki logo seperti gunung, atau ini kalau menurut gua bentuknya A ya, bukan gunung ya, lebih ke huruf A. Nah, kalau kakaknya itu dia S karena Daihatsu Sigra. Nah, yang gua kurang suka tapi ini membuat mobil ini menjadi tampak lebih mewah ya, yaitu kelilingan-kelilingan chrome di bagian grillnya sini dan kanan kiri fog lampnya. Dan mobil ini memang sudah dilengkapi fog lampnya untuk tipe yang X ini, namun lampu-lampuannya semuanya masih menggunakan teknologi halogen. Bicara soal efisiensi, mobil ini memiliki efisiensi bahan bakar yang cukup irit. Kalau tidak salah diklaim itu mobil ini bisa menempuh konsumsi BBM 20 km per liter. Artinya dibandingin sama Sigra kok sama ya, karena Sigra juga 120. Kita coba cek untuk dapur pacunya. Yes, mobil ini belum dilengkapi dengan sistem keamanan ABS, jadi masih remnya biasa. Mobil ini dilengkapi dengan mesin 1000 cc 3 silinder yang disalurkan ke transmisi otomatis untuk mobil ini dan disalurkan kembali ke penggerak roda depan. Mobil ini memiliki tenaga 64 horsepower di RPM 6000 dan memiliki torsi 86 Nm di RPM 3600. Kecil, tapi untuk mobil ini tenaga itu udah cukup lah, karena mobil ini bobotnya itu sekitar 800-900 kiloan ya kalau nggak salah ya. Jadi cukuplah tenaga segitu buat menggerakkan sebuah Daihatsu Ayla ini. Dilihat dari samping, mobil ini biasa aja, banyak banget dilengkapi dengan panel-panel chrome, handle, dan ini ada set kitnya, chrome-chromean juga. Untung ininya nggak chrome, ada sih variasi chrome-nya. Untuk spionnya dia masih sewarna body dan ada lampu sen di spionnya sini. Untuk pengereman, depan menggunakan disc, belakang menggunakan drum, dan juga sudah menggunakan velg alloy yang dibalut dengan ban ukuran 175/65 ring 14. Nah, ini udah ada talang airnya. Untuk tampak belakang kelihatan belenduk ya kalau menurut gue. Kerennya bempernya itu banyak lekukan-lekukan yang membentuk mobil ini menjadi lebih oke tampilan dari belakangnya. Dan ini udah ada sensor parkir mundur bawaan atau bukan ya? Kalau nggak salah nggak ada deh pertama. Mobil ini juga udah dilengkapi dengan spoiler, dengan lampu rem di spoilernya, kemudian lampu-lampuannya ini masih full lampu-lampuan halogen. Dan di belakang ini dia sudah menggunakan logo Daihatsu, berbeda dengan di depannya. Kalau di depannya menggunakan logo Ayla A,
Kalau di belakang dia sudah menggunakan logo Daihatsu. Dan kalau kita mau membuka bagasinya itu agak ribet ya, sama seperti mobil sedan. Pembukanya tuh harus dari depan, ada tuas buat buka bagasi, atau kita pakai kunci untuk buka bagasinya. Dari sisi bagasi, mobil ini ya cukup luas sih. Kalau menurut gue bisa nampung koper sedang kali ya. Dan ini bisa ngumpetin anak kecil satu nih, masuk ke Ancol lumayan ya kan. Ban serepnya ada di bagasinya juga. Dan surprisingly ban serepnya pun sudah menggunakan velg alloy juga. Dan ukurannya tuh full size gitu ya. Jadi udah oke banget. Kalau kita misalnya bagasi segini tuh kurang gede, kita bisa gedein bagasinya dengan melipat bangku tengah ke depan. Namun memang kita tidak bisa mendapatkan lantai yang rata bagasinya, karena memang bangkunya ini ada undukan. Ini karena ada barangnya, gue lupa mindahin, makanya dia nggak terlalu tiduran ya. Kita balikin lagi. Oke, nariknya gitu, gampang banget. Tapi ini nggak bisa satu aja ya, tapi kita bukannya pakai kanan kiri. Tuasnya tuh ada di kanan kiri, nggak bisa cuma satu doang. Gue udah duduk di dalam mobilnya dan surprisingly ini karena settingan gue ya. Coba gue maju dikit. Oke, segini ya. Posisi duduknya menurut gue nyaman, dan ya untuk mobil seharga 100 jutaan sih sangat nyaman. Bangkunya ini headrestnya tuh fix, jadi nggak bisa diatur. Jadi kalau orang yang lebih tinggi dari gue itu dia nggak bisa ngatur headrest. Dan ini hanya reclining dan maju mundur aja. Untuk ketinggiannya nggak bisa diatur. Untuk mobil ini jangan berharap menggunakan bahan yang empuk dan bagus. Pasti kalian akan menemukan bahan plastik keras. Di tengah ini dia entertain, dan panel AC itu dia dikasih warna silveran. Dan head unitnya ini double din. Bisa kita ganti menggunakan head unit ber LCD juga, karena dia udah double din, jadi tinggal plug and play. Kemudian panel AC-nya tengahnya kotak ya, kayak Xenia gitu, dan kanan kirinya tuh bulat-bulat kayak Sigra. Nah, untuk panel AC-nya masih sama seperti Sigra dan Xenia, dia masih pakai puter-puteran kayak kompor gas, dan di tengah-tengahnya sini ada lampu hazard. Kemudian head unitnya ini dia sudah ada digitalnya, dan ini bisa pakai CD. Banyak banget pencet-pencetan. Ini belum dilengkapi dengan Bluetooth, namun sudah dilengkapi dengan USB dan aux. Radio udah pasti ya. Di bawahnya sini ada power outlet, dan masih ada koreknya loh pada zaman ini tuh. Dan ada penyimpanan sedikit di sebelah power outletnya. Kemudian di bawah situ kosong, dan di depan persneling sini dia ada cup holder 2 biji ya. Persneling matic, dan ini ada handrem yang dia ujungnya sini ini ada krum-kruman. Ini juga persneling, di atasnya ada krum-kruman. Dan persneling itu dikelilingi sama silveran. Di sini ada buat naro. Ini kayak gua kurang jelas, ini buat naro apa ya di depan persneling. Coba komen buat naro apa sih sebenarnya itu. Dan di belakang persneling ini ada cup holder yang untuk penumpang belakang. Di sebelah kiri sini ada tempat penyimpanan yang lumayan lah buat mengakomodir dokumen-dokumen atau buat kacamata. Kanebo bisa. Spion tengah yang masih sangat manual dan nggak bisa ID-nya ya. Sun visor nggak ada kacanya di kanan kirinya. Door panelnya ini tipis banget ya. Nah, door panel tipis itu, maksudnya tipis itu maksudnya dari kaca ke itunya tipis ya. Bisa menciptakan ruang kabin yang lebih lega sebenarnya. Ini kelebihan dari mobil ini. Walaupun mobil ini kecil, tapi di dalamnya terlihat lega. Di sini sebenarnya ada silveran, cuman ini udah terlalu sering disenggol, makanya dia udah pudar ya. Kayak lagunya Rosa Pudar. Ini kunciannya masih dia tarik-tarikan. Kemudian ini handle-nya sudah dilengkapi dengan chrome, dan dilengkapi 4 buah power window. Satu doang yang depan otomatis turun doang, tapi naiknya belum otomatis dia. Bawahnya ada cup holder sama buat naruh dompet bisa. Sebelah kanan setir sini dia ada electric mirror, tapi electric mirrornya memang belum otomatis retract. Instrumen clusternya dia sangat simple ya, dan sudah dilengkapi dengan digital untuk odometernya. Dia itu bulat di tengah gede, kemudian kanan kirinya bulat-bulat gitu kayak Mickey Mouse. Setir dia fix, nggak bisa dirubah. Kita yang harus menyesuaikan menggunakan bangkunya, dan di belakangnya sini sudah ada tuas-tuas wiper dan juga lampu-lampuan. Setirnya seperti setir Xenia, dan belum dilengkapi dengan airbag. Jadi mobil ini memang belum dilengkapi dengan airbag. Klaksonnya
Oh, udah diganti klaksonnya jadi agak lebih sangar. Surprisingly duduk sini kurang nyaman menurut gue, terlalu tegap dan ini nggak bisa di adjust ya, karena tadi itu ininya cuman buat ngelipat bangku jadi nggak bisa di adjust, dan memang ini agak ngeganjel di punggung. Nah, bedanya bangku depan itu dia headrestnya fix, tapi untuk bangku belakangnya ini dia headrestnya bisa adjustable ya. Duduknya memang kurang nyaman, dan surprisingly mobil ini memang agak lega duduk belakangnya. Ini posisi nyetir gua 175 cm dan masih menyisakan legroom yang cukup lega. Kaki lurus pun masih posisinya enak, dan headroomnya pun masih lega untuk orang yang setinggi gua. Jadi untuk duduk belakang sih agak lumayan sih, walaupun jok belakang ini nggak bisa di adjustable buat recliningnya, tapi so far memiliki legroom dan kabin yang cukup luas, mengingat ini tuh dia tipis banget ya, door trimnya dia tipis banget sehingga keluasan kabinnya bertambah. Kunci-kunciannya masih sama seperti di depan, dia tarik-tarikan gitu. Handle-nya udah pakai chrome, kemudian sini silveran dikit, ada tuat power window-nya dan memiliki cup holder satu, dan juga memiliki tempat penyimpanan yang kecil. Walaupun ini front wheel drive, tapi dia memiliki gundukan kecil di tengahnya sini. Gua nggak tahu itu fungsinya, kayaknya buat knalpot kali ya. Praktisan ya, dia cup holder kanan kiri satu-satu dan tengah sini satu. Nah, mobil ini memang bisa diisi sama 3 orang sih, cuman gua belum tahu diisi 3 orang gimana rasanya naik mobil ini. Yes, itu tadi sedikit review kami tentang Daihatsu Ayla yang dikeluarkan pada tahun 2014 ini. Overall menurut gua mobil ini sangat cocok untuk jalan-jalan ibu kota yang cenderung sempit, jadi dia bisa nyelip-nyelip, dan di posisi kemacetan pun dia bisa lebih agresif daripada mobil-mobil lainnya yang lebih gede. Sementara itu dari kami. Kalau ada yang mau ditambahkan atau teman-teman mau kita review mobil apa, silahkan komen di kolom komentar. Akhir kata, gue tutup videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Subscribe jika Anda belum, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam otomotif.